Pendidikan Jepang itu filosofinya jatuh sama-sama, bangun sama-sama. Jadi kalau dalam suatu diawali dari sekolah, dari kelas. Kalau itu di kelas sudah tertanam masalah seperti itu, maka dalam pekerjaan pun tidak ada yang mengkeep data, mengkeep keahlian, mengkeep kepintaran sendiri. Nggak bisa maju kalau udah kalau dalam suatu pekerjaan itu kan semua dalam bentuk sistem organize. Jadi kalau sedangkan satu nge-keep data, semua udah nggak jalan. Gitu. Yang dirasakan Pak Gun menyentuhnya di Indonesia dengan di sana. SBY menang. Sekarang bapak jadi wakilnya. Ini tuh kayaknya apa ya? Pinter gitu. Terus yang secara individu dia akan merasa lebih dari yang lain sehingga merasa egonya tinggi. Kalau orang mau diskusi sama dia dan dia menganggap dia lebih rendah, maka pendapat maupun sarannya nggak akan mau didengerin. Itu tadi di perguruan tinggi apa? Saya Tokyo University. Negeri itu? Negeri. Jurusan apa aja yang ada di sana? Oh, banyak. Tokyo University itu sama aja sini di UI. Kelas-kelasnya begitu sama. Jadi memang berkualitas ya di situ ya. Khusus untuk nuklir itu banyak nggak dari perguruan selain Tokyo itu? Enggak semua. Oh gitu. Bahwa nuklir itu harus belajar masalah fisika inti. Nah, di perguruan tinggi ada namanya fisika inti, ada lagi fisika eksperimen, ada lagi aplikasi fisika, ada. Gitu. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita sananya ada di sini di bidang teknik nuklir, di sana dimasukin. Kita bidangnya apa? Masalah reaktor. Oh, ini masuk fisika inti, eksperimen. Karena nuklir itu kan inti, artinya kan inti. Sekarang pertanyaan kan nggak tahu. Sana tuh nggak penting ijazah. Di sana tuh yang penting ada sertifikasi ini telah mengikuti program doktor. Itu aja udah. Ilmunya yang paling penting. Mengikuti program doktor bidang spesialisasi ini udah. Tapi sebenarnya masih bisa diusut ya. Tahun berapa waktu itu? 93 ya. 13 tahun ya. Terus katanya tidak ada KTSP di Gandhi, itu gimana ceritanya? Ya pastilah gak ada. Terus kalau kurikulumnya tidak mempergunakan KTSP, mempergunakan kurikulum apa? Di tempat saya nggak ada kurikulum yang dari Indonesia, jadi semua dari luar. Kebetulan saya juga orang asing, jadi kita pakai dari luar. Itu ada Cambridge, ada IB, ada juga board secondary examination itu dari Association Indian School, tapi itu berlaku ke seluruh dunia karena sudah diakui standarnya. Buku-bukunya berbahasa apa saja? Pasti Inggris satu-satunya. Kan Gandhi India? Tidak, hanya pemilik. Muridnya ada dari 80 negara lebih. Ada orang Indonesia di sana? Sejak Gus Dur jadi presiden, orang Indonesia ada yang masuk. Sebelum Cuma Gus Dur? minoritas kecil sekali. Oh kecil ya. Rata-rata mayoritas dari negara mana? India, Korea, kebanyakan Asia. Oh Asia ya. Eropa juga ada, tapi Eropa Timur kebanyakan. Bagian besar, mostly 80% ya, itu keluar negeri semua. Itu rata-rata diterima di universitas ternama di dunia karena standar dari IB memang sudah diakui. Kemudian ada juga yang berminat ke universitas di Indonesia, contohnya UI, mereka ada yang ambil program internasional karena tapi ada juga yang orang Indonesia karena mereka mengerti bahasa Indonesia, mereka bisa diterima di UI, ada beberapa, dan sebagian juga ada mungkin di Pelita Harapan, tapi dapat dihitung dengan jari, cuma 1 atau 2, tapi sebagian besar mereka keluar negeri. Bisa gitu, tanpa UN bisa masuk UI gimana? Sebelumnya memang belum ada aturan itu. Sejak ada aturan itu, kebetulan siswa kami belum ada lagi yang masuk universitas di Indonesia. Tapi rata-rata mereka kuliah di sini bukan ambil program nasionalnya. Jadi mereka ambil program internasional yang terbuka untuk orang asing. Jadi di sini juga sudah banyak cabang-cabang university yang dari luar kan. Jadi mereka masuk tanpa harus UN, tapi sejak saat pemerintah memberi peraturan WNI harus ikut UN, itu belum ada. Kita belum ada persiapan ke UN karena pertimbangan
kami ya sebagai guru berpendapat itu jadi beban, karena beban sehari-hari kita mengejar kurikulum kita sendiri saja sudah berat dengan begitu banyak, karena sekolah kami unik. Jadi kebijakan itu merugikan ya? Ya, tidak buat kami yang sebagian besar orientasinya ke luar negeri, saya pikir tidak efektif karena terlalu membebani siswa. Pertama, siswa sudah cukup berat karena di tempat saya kebetulan juga sekolahnya unik, ada pengembangan karakter building. Jadi siswa kalau di kita standar kecerdasan siswa tuh misalnya diukur karena dia juara olimpiade matematika ranking 1, tapi di tempat kami enggak. Siswa yang setiap mata pelajaran siswa dapat penghargaan karena siswa dianggap mampu untuk bidang-bidang tertentu. Jadi tiap siswa dianggap berbeda kemampuannya. Jadi di situ keunikannya. Tapi kalau kita UN, kita ikut ujian nasional, itu kita harus persiapan dari nol lagi. Karena pertama dari segi bahasa aja mereka sudah kesulitan. Artinya standar bahasa Indonesia yang diberikan di tempat kami, standarnya jauh lebih rendah dari sekolah lokal. Tapi bisa ngomong bahasa Indonesia? Mereka bisa bahasa Indonesia, tapi tidak untuk pemahaman teks, buku teks dan pelajaran mereka tidak sehebat siswa lokal. 107 FM. Rekan Dakta, terima kasih Anda masih. Dan opening kelas berwawasan global di SMA Negeri. Seperti apa kegiatan ini langsung rekan Dakta, rekan Sahabat akan melaporkannya. Bekasi Today. Opening kelas berwawasan global SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Nah, untuk mengetahui kegiatan ini dan apa saja yang ada dalam kelas berwawasan global di SMA Negeri 5 Tambun Selatan, di sebelah saya sudah hadir Bapak Dr. Andes Dedi Nur Hadiat MPD selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas grand opening sekolah SMA Negeri 5 Tambun Selatan siang hari ini Pak ya. Ya terima kasih. Pak, boleh diinformasikan seperti apa sih Pak jalannya tablik akbar yang berlangsung hari ini? Sebenarnya ini adalah realisasi dari visi misi kita sekolah tentang wawasan global. Jadi segala sesuatunya di sekolah-sekolah kebanyakan kan hanya teori, tapi kita mencoba dalam bentuk praktek dan ini semuanya hasil karya siswa. Mendatangkan Mr. Gray dari Amerika, kemudian yang kemarin dari Diego dari Spanyol dan sebagainya dalam rangka untuk merealisasikan ajaran agama yang seutuhnya begitu. Iya, Pak, ini selain rangkaian tausiah, lalu juga ada talkshow yang diisi oleh beberapa narasumber. Tertarik kalau berbicara seputar dunia pendidikan, karena SMA Negeri 5 Tambun Selatan ini merupakan kelas berwawasan global. Seperti apa nanti diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari untuk para siswanya sendiri? Sebenarnya ini adalah yang paling spektakuler sebenarnya di dalam dunia pendidikan kita itu. Di mana ada kesenjangan di dalam dunia pendidikan. Jangan kencang-kencang, harus Pak Dedi, Bapak Kapolsek atau yang mewakili narasumber kita hari ini, Ustadz Jerry yang masih ada di sini, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua hadirin sekalian, dan anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah dari kembali sembuh. Saya 1,5 tahun lalu pakai kacamata, sekarang mata sembuh. Agak pakai kacamata. Kenapa bukan operasi? Allah.